pembelinya juga memang menurunnya banyak sekali ya. Yang dari dulu misalnya satu hari dulu itu sekitar 4 kiloan ya. Sekarang kan cuma 1 kilo. Itu aja habis, alhamdulillah. Bangga kok Mbak bisa ngelanjutin. Udah ngarusin amanat Mbak. Salah satu ada yang lanjutin. Iya. Jualan Kipo. Ya, harapan kami bahwa pemerintah Kalurahan harus betul-betul hadir di masyarakat, betul-betul bisa menyediakan apa yang mereka inginkan. Ingin saya ya, inginnya ya terus ada Kipo, maksudnya ini tetap berlanjut. Ya nanti angan-angan saya sampai tua, kalau saya masih bisa berusaha, saya akan berusaha ya nanti cari pegawai biar ada yang nemenin gitu. Kota Gede. Kota Gede pada zaman dahulu merupakan pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam yang kental akan budaya dan tradisinya. Salah satunya adalah makanan tradisi. Kota Gede menjadi ikonik karena sejarah kerajaannya yang panjang. Hal tersebut terlihat jelas ketika menyusuri sudut demi sudut bangunan lama yang masih terpampang kokoh. Dulu, Kipo menjadi sangat mudah kita jumpai di pasar-pasar tradisional yang ada di Yogyakarta. Tetapi, apakah eksistensi Kipo di pasar-pasar tradisional pada saat ini masih sama ataukah sudah memudar? Apakah di pasar sentra wilayahnya sendiri, yaitu Kota Gede, masih banyak penjual kue tradisional yang menyajikan Kipo? Permisi Mas. Iya. Mau beli Kipo, masih ada ya? Ada Mbak, ini ada. Oh. Mas kalau kalian mau lihat produksinya boleh? Nah, kalau produksi itu pagi ya Mbak, sekarang udah selesai produksinya. Oh gitu, besok pagi berarti ada produksinya ya Mas? Ada. Kalau besok pagi aku sini mau lihat, bisa? Oh, bisa Mbak, nanti bisa langsung ketemu sama Ibu aja. Oh ya udah. Iya. Kalau gitu besok aku sini lagi ya Mas ya? Iya, makasih Mas. Saya memutuskan akan kembali lagi keesokan harinya untuk melihat bagaimana proses produksi Kipo di produsen Kipo Bujito. Permisi Bu. Mau nggak? Wah, kebetulan nih ada Bu Estri di sini. Pengen tanya-tanya ya Bu. Iya, monggo silahkan. Ini kan Kiponya Bujito ini kan terkenal. Ya. Pengen tanya dong Bu, sejarah keemasannya tuh dulu gimana sih kok ada Kipo gini? Oh gini. Sejarahnya itu berawal dari tahun sekitar 1946. Waktu itu masih usaha ini masih dipegang ibu sama mbah. Ibu sama mbah itu mengawali usaha ini, tapi masih di luar, jadi di pinggir jalan, belum masuk seperti sekarang ini. Belum. Masih istilahnya jajanan pinggir jalan ya kalau dulu ya, masih masih itu. Kemudian dengan berkembangnya waktu, karena juga Mbah Mangun Irono itu kan juga sudah sepuh.
akhirnya kan diambil alih oleh Ibu Jito Suharjo. Itu sekitar mulai 46 sampai 90. Ini keturunan keberapa tuh? Kalau ibu itu yang kedua, berarti kan yang pertama Mbah, Ibu, kemudian sekarang saya yang ketiga. Yang ketiga. Gitu. Terus kenapa kok Ibu maksudnya masih memilih meneruskan untuk buat Kiko? Kenapa nggak usaha yang lain? Nah, kebetulan dari kecil saya juga udah dilatih ya sama Ibu untuk usaha ini dan usaha rumahan yang memang setidaknya ini bisa untuk menambah income keluarga tanpa harus kita pergi kemana-mana. Bisa dilakukan di rumah, tetap di rumah, bisa usaha, bisa ngomong. Tapi akhirnya ini juga nyetor-nyetor juga nggak? Apa hanya buka toko di sini aja? Untuk Ibu kios Kipo Bu Jito ini kita langsung pembeli, kita langsung konsumen, nggak nitip kemana-mana. Ini kan sekarang juga masyarakat yang mulai buat Ibu juga. Iya. Nah itu mulai kapan juga sih Bu? Kalau masyarakat yang daerah sini? Kalau masyarakat ini karena kalau Kipo ini saya pegang mulai tahun 1990 ya. 90. Saya belum lahir itu. Kebetulan waktu itu dari awal sekitar 1988 ya, kalau nggak salah 88 87 ada pameran rumah kue yang dulu masih di Ambaruk Mau Selatan, kalau sekarang kan sudah ganti ya. Di sana dari awal itu Ibu yang kemudian saya temani juga di sana karena ya Ibu juga sudah sepuh waktu itu lomba. Akhirnya dari sana kita dibawa ke Jakarta. Yang pertama itu 87, yang kedua tahun 1990. Lah dari awal itu kemudian kan kita tinggal otomatis kan yang rumah vakum. Akhirnya ada beberapa keluarga yang mulai memproduksi dari awal itu. Ya sekitar tahun 90 lah mereka mulai ya. Tapi kan kalau sekarang ini di zaman apa ya, kalau orang nyebutnya kan milenial atau Bu, kan banyak persaingan makanan nih dari hanya tradisional bahkan junk food. Iya sekarang memang banyak terus sekali. Kompetisi Kipo ini menurut Ibu apa masih apa ya, mudah bersaing kah? Apa ada kesulitan juga dalam memproduksi Kipo? Saya kira kalau persaingan memang ada ya, tapi kan yang namanya kue tradisional dari untuk sekarang kan lebih diangkat daripada dulu ya. Jadi dulu itu kan gitu. Penggemarnya menengah ke bawah ya. Terus mulai dari 90 itu akhirnya kan menengah ke atas, kita diperkenalkan ke hotel, untuk wisata, ya seperti itu. Bahkan di acara-acara udah masuk ya. Udah. Wah. Bu, ini kan Ipo kan udah jadi makanan khas tradisional nih. Tapi udah ada peran pemerintah nggak sih Bu yang terkait dengan makanan ini? Untuk peran pemerintah itu ada ya. Dinas koperasi itu ada. Kalau untuk koperasi tentunya kita melewatnya ke peran ke UMKM. Oh, jadi diberi wadah. Iya, kita ada wadahnya tentu. Tapi Ibu juga merasakan manfaatnya kan ya Bu ya? Ya tentunya ada. Ternyata, selain produsen Kipo Bu Jito, terdapat beberapa produsen Kipo lainnya. Dari produsen Kipo Bu Jito, saya melanjutkan perjalanan ke produsen Kipo Bu Amanah, yang letaknya tidak jauh dari Kipo Bu Jito. Ini kan Kipo ya, Iya, punyanya Bu Amanah. Ini ada berapa karyawan sih Mas? Apa emang dikelola benar-benar sendiri? Untuk saya sendiri atau dari Bu? Kalau Bu Amanah? Kalau dari Bu Amanah tidak ada karyawan, Oh, tetapi gitu. melainkan anak-anaknya semua. Oh, Karena anak-anak semua. ya karena dari ibu mendiang bapak,
almarhum bapak itu mengajarkan untuk apa namanya itu meneruskan biar usahanya ini tidak punah, Mbak. Iya, gitu. dan tidak diambil orang lain ya, apalagi negara lain. Seperti itu. Iya, iya, iya. Ini kan aku lihat tokonya ini nggak hanya jual kipo, Mas. Iya. Apa ada strategi lain kok? Ini kok nggak hanya kipo sih? Ada produk-produk lain juga, Mas? Iya, karena dulu kalau cuma kipo aja kan kayaknya kok kayak kurang menarik gitu. Oh gitu. Jadi saya kebetulan ngontrak toko ini dan pada akhirnya saya punya inisiatif sama istri untuk jualan cemilan, bahkan aqua seperti itu dan lain-lain kita jual. Tapi kalau jualan kipo ini udah berapa lama sih, Mas? Waduh, kalau lamanya sih sebelum saya menikah sama istri ya, Mbak ya. Jadi istri itu kemungkinan masih SD mungkin ya. Oh gitu. Iya. SMA mungkin ya. SMA apa SD nih? SMA kayaknya. SMA ya. Iya, kebetulan saya juga baru masuk di Jogja ini. Oh, kalau Masnya berarti berapa lama? Saya? Kalau sebagai bergelut di apalagi megang sebagai produsen kipo ini. Selama di sini saya sudah 10 tahun, Mbak. 10 tahun? Iya, 10 tahun. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun ya? Iya. Udah lama banget. Yes. Mas Sofi, nih kalau boleh tahu pendapatan per bulan berapa sih, Mas? Untuk sekarang atau yang sebelum pandemi, Mbak ini? Boleh dong kalau dari sebelum pandemi. Oh gitu. Kalau sebelum pandemi itu ya gimana ya? Ya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jutaan lah. Kurang lebihnya. Iya. Tapi saya yakin sih kalau sekarang pasti menurun banget. Iya, kalau untuk pandemi ini ya nggak menentu ya, Mas? Nggak menentu. Dapat 500 saja itu udah alhamdulillah ya? Bersyukur sekali, Mbak. Gitu. Tapi ini selama ini ada nggak sih dari peran pemerintah yang datang untuk bantu mensupport penjualan kipo? Ya terkadang ada 1-2 Mbak dari pemerintah itu menanyakan bagaimana situasi sekarang, kondisi untuk penjualan itu ada. Peran pemerintah di sini sangatlah penting untuk kelestarian dan keberlanjutan kipo. Terlebih kepada produsen kipo yang sudah sejak lama berdiri. Salah satunya Kipo Bu Muji. Bu, ini kan tadi saya udah muter-muter, tapi masih bingung kok. Kenapa sih namanya tuh kipo gitu loh, Bu? Oh, dulu tuh pas Mbak saya bikin kayak gini, kan sampai pada pesen-pesen gitu loh, Mbak. Terus bilang, Mbak, iki panganan apa toh, Mbak? Panganan apa toh, Mbak? Terus si Mbak saya jawabnya bilangnya kipo. Lah kok kipo tuh gimana, Mbak? Lah Kak, dari tadi tanya toh iki apa ya jenenge kipo, singkatannya suka iki apa. Oh, gitu. Iya. Pengen melestarikan kipo kenapa, Ibu? Nggak ada pengen produksi jual yang lainnya gitu, Bu? Enggak, dulu Suwardi Mbak saya tuh sebelum meninggal tuh bilang, oh ada mandatnya. Iya, mau jadi pegawai boleh, mau jadi apa boleh, tapi kalau bisa kiponya tetap jalan. Tetap jalan gitu ya. Iya, udah ada itu Mbak, jangan seperti itu. Kalau yang di sini nih, yang di tempatnya Bu Muji, ada nggak sih yang membedakan dari kipo yang lainnya gitu, Bu? Ya proses pembuatannya, kalau saya tetap pasti pakai areng kayak gitu. Terus pewarna saya juga masih pakai pewarna hijau daun dari daun suci. Oh, kayak gitu. Dan katu. Dan gitu katu, itu Mbak kayaknya. Kalau dari pemerintahan terkait ada yang pernah menilik ke sini juga nggak? Ya ada sih UMKM ya, Mbak. Oh gitu. Kayak dari penyuluhan gitu atau wadah gitu untuk publikasi? Ya kadang kayak gitu ada. Terus kayak seminar kayak gitu. Ibu juga ikut? Iya. Saya melanjutkan perjalanan ke pemerintah Desa Jagalan untuk menanyakan peran pemerintah Desa Jagalan terhadap beberapa warganya yang masih menjadi produsen kipo hingga saat ini. Produsen kipo yang saya tahu itu ada 2 ya, yang satu di wilayah Pedukuhan Bodor dan yang satu di Sayangan gitu. Seperti itu. Nah ini Pak, kebetulan kan saya tertarik banget dengan kuliner kipo. Iya. Nah kalau menurut Bapak nih, untuk produksi kipo di sini tuh
menurun atau memang harus dibudidayakan lagi atau memang udah cukup segitu aja? Kalau harapan saya ya, namanya Kipon kan ikon Kota Gede, Mbak. Dan ada 2 pengrajin kita yang bergerak di bidang pembuatan kipo itu. Harapan saya nanti kipo ini bisa berkembang itu di Jagalan sendiri, karena saya melihat bahwa ketika orang luar datang di kita gitu, di Jagalan khususnya, itu pasti yang tanya itu gitu. Dan kipo ini menjadi sebuah ikon makanan yang kalau kipo ya mesti Kota Gede gitu. Dan Kota Gede ya salah satu di Jagalan gitu. Waktu ditawarkan di masyarakat tentang kita ada space yang gratis untuk bikin showcase bagi masyarakat kita yang punya usaha kuliner, ya kayak. Singkatan apa nih Pak kok bisa showcase? Iya kayak untuk saja, untuk pajangan Mbak, pajangan gitu. Kayak kita punya etalase beberapa gitu kan, yang kita sediakan untuk mereka gitu. Setelah mendapatkan informasi dari pemerintah Desa Jagalan, saya bertemu dengan Ibu Suripti, salah satu produsen kipo di wilayah Jagalan yang masih memproduksi kipo hingga saat ini. Nuwun Bu. Monggo, monggo. Oh nggih, saya boleh masuk Lajengan Bu? nggih, masuk. Bu. Nggih, matur suwun. Silahkan duduk, monggo. Oh, ini baru buat juga toh Bu? Nggih. Ini dengan Bu Suripti? Nggih. Oh, ini buat sendiri toh Bu? Nggih. Buatan enten pegawai? Selama corona piyambakan, Mbak. Oh gitu, Nggih. berarti dulu ada pegawainya ya Bu? Nggih. Pinten Bu? Kadang setunggal, kadang kalih. Oh, tapi emang Ibu dari dulu seneng dengan kipo toh Bu? Iya, Mbak, turun-temurun. Oh turun-temurun Nggih, juga. nggih. Ibu generasi keberapa nih Bu? Ibu si Mbah Mul, Mbak Muji, adik saya Ratna, terus saya. Oh, iya. Berarti ini Ibu yang ketiga? Keempat ini? Oh, keempat? Nggih. Oh, iya. Kalau putra-putri Ibu berarti juga ada yang meneruskan Bu? Kalau anak-anak kayaknya nggak mau, Mbak. Oh, malah nggak mau? Ya, kayaknya nggak mau. Oh, tapi udah gede-gede Bu? Udah, gitu. yang 2 udah selesai kuliah, udah kerja, yang 2 udah kerja. Ini masih 1, semester 6 ini. Oh, gitu. Minta doanya mudah-mudahan cepet selesai ya Mbak ya. Amin, amin. Semoga dilancarkan ya Bu ya. Amin. Yeah. Terus kalau misalnya nih putra-putri Ibu nggak ada yang nganjutin lah istilahnya. Ini Ibu juga kepengenan nggak ada yang meneruskan entah saudara atau sepupu gitu Bu? Inginnya ya tetap Mbak, ya eman-eman kalau nggak ada yang nerusin. Iya ya Bu ya. Apa malah mungkin mau itu ya, ada pegawai yang kerja sana Ibu gitu ya? Rencana saya gitu, kalau anak-anak nggak mau ya mungkin saya sampai tua nanti cari pegawai ya gitu, biar tetap ada kipo. Iya. Kalau masa kejayaan Ibu itu tahun berapa Bu? Kira-kira 9 tahun yang lalu Pak ya Mbak, kira-kira. Itu sampai orderannya berapa Bu? Kalau saya dibandingkan sama yang sekarang gitu? Kalau prosesnya dulu nitip itu kadang 300, satu maksudnya satu 300 tempat. 300 tuh 300 gini ya? Iya. Satu tempat itu kadang 300, nanti yang lain 100, kadang 200, 150, itu biasanya habis. Tapi kalau sekarang nitip kadang 30, 40. 30-an ya? Iya. Kadang 50 aja nggak habis kalau sekarang. Gratis banget ya Bu ya? Jadi pengen lihat nanti proses pembakarannya. Iya, itu udah mulai. Kita pakai kompor gas, udah. Kalau dulu pakai arang, kalau waktu Ibu dulu pakai arang. Kemudian berkembangnya waktu pakai minyak tanah. Kemudian karena minyak tanah sulit, akhirnya pakai gas. Ya. Bu, tapi ini putra-putranya juga ada yang itu nggak pengen meneruskan jual kipo buatan? Kayaknya ada, ya. Tapi kalau untuk sekarang kemungkinan kan belum ya. Tapi kalau
untuk membantu misalnya pesanan bisa, udah bisa. Tapi kalau selama pandemi ini ada strategi lainnya nggak Bu? Kan sekarang pembeli nggak bisa datang langsung nih, pasti berkurang. Iya. Kita ikut-ikutan online tuh Mbak. Oh gitu? Nggih. Ini Ibu langsung apa ada saudara, putra, wayah? Nah, kebetulan saya ada 2 saudara itu yang ikut masarin kayak gitu, online-online ya. Bagian publikasi juga iya, ada. Berarti ini ada Instagram gitu? Iya, ada. Instagram, namanya juga Kipo Pumuji gitu? Iya. Oh gitu. Selain Instagram apa Bu? Facebook? Iya, ada. Oh, ada gitu. Facebooknya juga. Iya. Tapi kalau dari segi finansial Bu, keuntungannya ada nggak sih Bu? Kenapa kok masih memegang? Lanjutin. Ya alhamdulillah Mbak. Ini dulu dari mbah saya, ibu saya itu ya bukannya gimana-gimana, jualan Kipo aja bisa alhamdulillah anaknya pada sarjana, pada pegawai. Wah, hebat banget Bu. Terus saya dulu juga seorang guru, tapi karena ada ini amanat dari mbah saya suruh lanjutin, saya lebih milih Kiponya, saya terus keluar jadi guru, jadi keluar berhenti jadi guru. Saya juga bangga kok Mbak bisa lanjutin, udah nerusin amanat Simba. Salah satu ada yang lanjutin, jualan Kipo. Harapan yang mungkin kita nantinya bisa mendorong pengrajin-pengrajin makanan tradisional utamanya seperti Kipo ini, harapan kami kita bisa mengenalkan atau bisa menjual luas ke luar atau secara luas masyarakat di Indonesia ini. Metode-metode ini baru kita pelajari bagaimana cara kita untuk bisa memasarkan secara luas. Jadi nanti mungkin dengan pemasaran yang luas, dengan pemasaran yang baik, ini akan menjadikan makanan seperti Kipo ini bisa menunjang secara ekonomi dan akan menarik regenerasi muda untuk bisa melanjutkan, untuk bisa mempertahankan tradisi-tradisi yang luar biasa yang ada di Jagalan ini dan bisa menopang secara ekonomi. Kalau harapan dari Mas Ovi ini untuk masyarakat tentang pelestarian, apalagi makanan tradisional Kipo apa Mas? Jadi ya kalau bisa, mohon maaf sekali untuk anak muda sekarang ya jangan sampai melupakan. Iya sih benar sih. Daripada kita kehilangan ya Mas. Betul. Ya. Aduh asik banget. Apalagi itu turun temurun. Gitu loh, Mbak. Nah turun temurun itu kalau bisa ya selalu diingat lah. Iya, dilestarikan dan dijaga pastinya. Betul. Jadi harapan saya tetap akan memantau karena ini juga legasinya terhadap generasi berikutnya itu kan perlu dijaga gitu. Jangan sampai satu orang tuanya kemudian berhenti sampai tidak ada penerusnya ya. Kebetulan yang di Dukuh Sayangan itu sudah sudah berjalan itu proses istilahnya turun temurun di anaknya yang mengelola kemudian membuat dan memasarkan dan sebagainya sekarang sudah berjalan. Jadi saya harapkan bisa seperti itu sehingga sampai kapanpun bisa ditemui yang namanya kerajinan khas dari Jagalan di Kota Gede ini yang berupa Kipo. Tapi yang harapan Ibu ini untuk masyarakat supaya tetap melestarikan Kipo ada nggak Bu? Ya ada Mbak. Buat saya nih. Generasi muda-muda itu ya Mbak ya, soalnya ini kan kayak pekerjaan yang penuh ini loh Mbak, telaten. Ini malah harus menggunakan rosol ya Bu ya. Harapan saya ya jangan sampai punah Kipo. Itu inginnya ya terus ada Kipo. Maksudnya ini tetap berlanjut. Ya nanti angan-angan saya sampai tua kalau saya masih bisa berusaha, saya akan berusaha ya nanti cari pegawai biar ada yang nemenin gitu Mbak. Iya Bu, dengar cerita Ibu apalagi nggak ada yang meneruskan itu juga bikin sedih sih Bu. Iya Mbak. Tapi juga saya jadi sadar sih Bu, ada yang lebih memikirkan kalau misalnya ada penerus tapi
kita sebagai masyarakat juga nggak bisa menjaga dan melestarikan, jadi nggak ada yang beli gitu kan juga sedih ya Bu ya. Iya. Jadi kalau bicara terhadap banyak potensi keragaan produk ya dari UMKM yang ada di DIY, di mana DIY ini kan kota yang istimewa gitu. Pasti kita juga banyak para pelaku usaha yang bergerak di bidang food, yang ini juga banyak sekali keragaannya. Bagaimana kita banyak makanan tradisional, banyak masyarakat di Jogja yang sudah keluar kota, bahkan keluar negeri ini kadang kangen dengan apa yang menjadi makanan-makanan tradisional. Jadi kita harus tetap nguri-nguri budaya, di mana kita harus tetap survive, bagaimana tetap harus bangkit, tapi tidak lupa kita juga tetap harus mempertahankan terhadap tradisi. Salah satunya budaya, bagaimana kita juga harus mengembangkan terhadap pangan atau makanan dari lokal yang ada di DIY yang sudah sejak turun-temurun dilestarikan oleh leluhur kita, para senior-senior kita, yang tentunya pasti kita tingkatkan terhadap kualitas, kontinuitasnya, tidak meninggalkan dari sisi budaya tradisi, tapi kita juga mengikuti dari dinamika perkembangan yang ada selama ini. Dari sisi pemasarannya, dan kemasannya, tetap kita bungkus secara budaya yang memang sudah kita uri-uri bersama, tapi kita juga tetap harus siap untuk beradaptasi terhadap kebutuhan dari masyarakat. Terlepas dari banyaknya makanan yang beredar pada saat ini, ada makanan-makanan tradisional yang seharusnya menjadi perhatian lebih dari berbagai kalangan, terutama kita sebagai masyarakat. Ini adalah contoh kecil bagian dari kearifan lokal yang harus dilestarikan.